Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Wisnu Nur Hidayat dari kelas TI 2024C yang terakhir 096. Di sini saya akan memaparkan terkait tugas PPT tentang model infrastruktur jaringan. Yang pertama adalah pengertian infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan adalah seluruh komponen fisik maupun non-fisik yang digunakan untuk membangun, mengoperasikan, dan mengelola jaringan komputer agar perangkat di dalamnya dapat saling terhubung dan berkomunikasi. Komponen fisik meliputi kabel jaringan, router switch, access point, server, modem, dan perangkat komputer. Sedangkan komponen non-fisik mencakup protokol jaringan seperti TCP/IP, software manajemen jaringan, serta layanan keamanan seperti firewall. Secara sederhana, infrastruktur jaringan merupakan fondasi teknis yang memungkinkan data dan informasi dapat mengalir dengan lancar, aman, dan terorganisir dalam suatu sistem jaringan. Berikutnya adalah jaringan terpusat versus jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat adalah jaringan di mana seluruh pengolahan data, penyimpanan, dan pengendalian sistem berada pada satu komputer utama atau server pusat. Sementara komputer lain hanya berfungsi sebagai terminal yang bergantung penuh pada server tersebut. Keunggulannya adalah manajemen data lebih mudah, kontrol keamanan lebih terpusat, dan biaya infrastruktur relatif lebih murah. Namun kelemahannya sangat rentan terhadap single point of failure. Artinya jika server pusat rusak atau bermasalah, maka seluruh jaringan akan terganggu. Sebaliknya, jaringan terdistribusi adalah jaringan yang membagi proses pengolahan data, penyimpanan, dan layanan ke beberapa komputer atau server yang saling terhubung, sehingga beban kerja tidak hanya ditanggung oleh satu server, melainkan dibagi secara merata. Keunggulannya adalah sistem lebih handal karena tetap berjalan meskipun salah satu server mengalami gangguan, lebih efisien karena belum kerja tersebar, serta lebih mudah dikembangkan atau scalable, tetapi kelemahannya adalah membutuhkan manajemen jaringan yang lebih kompleks, biaya infrastruktur yang lebih tinggi, dan keamanan harus dikelola dengan lebih hati-hati karena data tersebar di banyak titik. Berikutnya adalah komponen utama infrastruktur jaringan. Yang pertama ada hardware. Hardware meliputi router, switch access point, server, modem, serta perangkat penggunaan seperti komputer dan printer. Contoh di kantor, router menghubungkan internet, switch menggunakan PC antar karyawan, dan server menyimpan file bersama. Kemudian ada software. Software mencakup sistem operasi jaringan, firewall, aplikasi monitoring, dan manajemen jaringan. Contohnya seperti admin memakai Windows Server untuk file sharing, firewall untuk keamanan, dan Wireshark untuk memantau lalu lintas data. Berikutnya adalah media transmisi. Media ini menjadi jalur data, bisa berupa kabel UTP atau fiber optik maupun kabel seperti Wi-Fi dan satelit. Contoh kantor kecil biasanya memakai kabel UTP untuk PC dan Wi-Fi untuk laptop atau HP. Berikutnya adalah protokol. Protokol adalah aturan komunikasi agar perangkat bisa saling memahami, misalnya TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, dan DNS. Contohnya seperti karyawan buka email dengan SMTP atau email, browsing web dengan HTTP atau HTTPS, dan mengakses file server lewat FTP. Dan berikutnya adalah data center. Data center berisi server, penyimpanan, pendingin, listrik cadangan, dan sistem keamanan. Contoh perusahaan besar seperti bank menyimpan data transaksi di data center agar aman dan stabil dan tetap bisa diakses meski listrik padam. Berikutnya adalah pembagian jaringan. Pertama ada pembagian jaringan berdasarkan jangkauan. Ada PAN atau Personal Area Network yang merupakan jangkauan paling kecil yang biasanya hanya beberapa meter. Lalu ada LAN atau Local Area Network, jaringan yang cakupannya terbatas pada area kecil, misalnya dalam rumah, kantor, atau sekolah. Berikutnya adalah MAN atau Metropolitan Area Network, jaringan yang mencakup area kota atau antar kampus dalam satu wilayah metropolitan. Berikutnya ada WAN atau Wide Area Network, jaringan dengan cakupan luas antar kota, provinsi, bahkan antar negara. Berikutnya DRAGAN atau Global Area Network, jaringan dengan jangkauan global yang hanya menghubungkan berbagai WAN di seluruh dunia. Berikutnya adalah jaringan internet berdasarkan aksesnya. Yang pertama adalah jaringan intranet, jaringan yang bersifat privat dan menggunakan protokol TCP/IP untuk berbagi informasi dalam lingkup lokal. Dan yang kedua adalah jaringan extranet, jaringan bersifat publik dan terbuka yang menggunakan protokol TCP/IP. Berikutnya adalah pembagian berdasarkan cara membangun. Yang pertama adalah jaringan ad hoc. Jaringan yang dibangun secara spontan tanpa perangkat pengatur khusus seperti router atau access point. Setiap perangkat dapat langsung terhubung dan berkomunikasi satu sama lain secara peer-to-peer. Jaringan ini mudah dibentuk, fleksibel, tetapi kurang stabil dan tidak cocok untuk skala besar. Contoh seperti menghubungkan laptop ke laptop lain langsung via Wi-Fi, direct, atau Bluetooth.
Kedua, jaringan infrastruktur. Jaringan yang dibangun menggunakan perangkat pendukung seperti router, switch, atau access point sebagai pusat komunikasi. Jaringan ini lebih stabil, teratur, dapat menjangkau banyak perangkat, dan cocok digunakan untuk skala besar seperti kantor, sekolah, atau kampus. Contoh, WiFi kantor yang diatur melalui access point dan router agar semua perangkat bisa terhubung ke internet. Berikutnya adalah pembagian jaringan berdasarkan kabel. Yang pertama adalah wire network atau jaringan kabel. Jaringan yang menggunakan kabel fisik sebagai media transmisi data. Jenis kabel yang umum dipakai antara lain kabel UTP atau STP, koaksial, dan fiber optik. Jaringan kabel lebih stabil, cepat, dan aman dari gangguan sinyal, tetapi pemasangan dan pemeliharaannya lebih sulit, serta kurang fleksibel jika perangkat sering berpindah. Kedua, ada wireless network atau jaringan nirkabel. Jaringan yang tidak menggunakan kabel fisik, melainkan memanfaatkan gelombang atau elektromagnetik seperti radio, Wi-Fi, Bluetooth, microwave, atau satelit. Jaringan nirkabel lebih fleksibel karena perangkat bisa terhubung tanpa kabel, tetapi kecepatan bisa dipengaruhi gangguan sinyal dan keamanan. Harus lebih diperhatikan. Berikutnya adalah pembagian jaringan. Berdasarkan cara pengiriman. Pertama, ada unicast atau pengiriman data dari satu pengirim ke satu penerima tertentu. Ini adalah cara komunikasi paling umum di internet, di mana paket data dikirim langsung ke alamat IP tujuan. Kedua adalah multicast atau pengiriman data dari satu pengirim ke sekelompok penerima tertentu yang tergabung dalam grup multicast. Data hanya dikirim sekali lalu disalin untuk para anggota grup, sehingga lebih efisien dibanding unicast jika penerimanya banyak. Kedua, ada broadcast, pengiriman data dari satu pengirim ke semua perangkat dalam satu jaringan. Semua perangkat yang terhubung akan menerima data, meskipun tidak semuanya membutuhkannya. Berikutnya adalah topologi jaringan. Topologi jaringan adalah metode atau cara menghubungkan komputer dan perangkat jaringan lainnya, sehingga ini menggambarkan pola hubungan fisik atau susunan kabel dan perangkat maupun pola logis atau alur data yang mengalir di jaringan. Pemilihan topologi berpengaruh pada kecepatan, keandalan, instalasi, serta kemudahan dalam perawatan jaringan. Berikutnya adalah jenis-jenis topologi. Yang pertama adalah topologi bus. Topologi bus adalah jenis topologi jaringan di mana semua perangkat komputer dihubungkan ke satu kabel utama atau backbone yang menjadi jalur komunikasi bersama. Setiap perangkat terhubung ke kabel ini melalui konektor, dan data yang dikirim oleh satu perangkat akan berjalan sepanjang kabel utama lalu diterima oleh perangkat tujuan yang sesuai. Berikutnya adalah topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi jaringan di mana setiap perangkat terhubung langsung dengan perangkat lain dalam jaringan, sehingga membentuk hubungan yang saling terkait atau full connected. Dengan pola ini, setiap perangkat memiliki jalur khusus ke perangkat lainnya, sehingga komunikasi bisa berlangsung lebih cepat dan andal. Berikutnya adalah topologi hybrid. Topologi hybrid adalah topologi jaringan yang merupakan hubungan dari dua atau lebih jenis topologi jaringan, misalnya star dengan bus atau ring dengan mesh, untuk memanfaatkan kelebihan masing-masing dan mengurangi kelemahannya. Topologi ini banyak digunakan dalam jaringan skala besar karena fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Berikutnya adalah topologi star. Topologi jaringan di mana semua perangkat, komputer, printer, dan lain-lain terhubung ke satu perangkat pusat seperti switch atau hub. Perangkat pusat ini berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data. Setiap data yang dikirim dari satu perangkat akan melewati perangkat pusat sebelum sampai ke tujuan. Berikutnya adalah topologi ring. Topologi ring adalah topologi jaringan di mana setiap perangkat terhubung membentuk lingkaran atau cincin, sehingga data mengalir dari satu perangkat ke perangkat berikutnya secara serarah hingga sampai ke tujuan. Jika data tidak ditujukan ke perangkat tertentu, maka data akan diteruskan ke perangkat berikutnya sampai menemukan alamat yang sesuai. Berikutnya adalah topologi tree. Topologi tree adalah topologi jaringan yang merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dalam bentuk hierarki seperti cabang pohon. Pada umumnya pada satu perangkat pusat utama atau root yang terhubung ke perangkat pusat lain, switch atau hub di level bawah, lalu dari situ bercabang ke perangkat lainnya. Sekian materi tentang modul infrastruktur jaringan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.